Hi everyone, this is Miss Daphne again, and for today we'll talk about simple present tense. Jadi di materi kali ini kita akan belajar tentang simple present tense. In this material, we will talk about the first one is of course the definition. What is it? Yang pertama pasti kita harus tahu definition atau definisi, arti dari simple present tense. The second one is the function. What is it for? Function atau fungsinya. Fungsi dari simple present tense kita juga harus tahu. The third one is the structure. How do we make it? Strukturnya, bagaimana sih cara membuat simple present tense? And the last one, yang terakhir adalah examples. Contohnya, Miss akan kasih contoh-contoh kalimat simple present tense. Are you ready? Okay, let's start. The first one, we need to know the definition of simple present tense. Kita harus tahu definisi atau arti dari simple present tense. Kira-kira ada yang tahu artinya? Okay, the simple present tense is one of several forms of tense in English. Jadi, bisa dilihat di sini ya, simple present tense adalah satu dari beberapa bentuk tense dalam bahasa Inggris. Nah, tense itu apa sih, Miss, sebenarnya? Tense merupakan perubahan bentuk kata kerja berdasarkan keterangan waktu dan sifat kegiatan atau kejadian. Jadi dalam bahasa Inggris, kata kerjanya ini berubah. Kata kerja itu kalau dalam bahasa Indonesia misalnya makan, minum, berenang, berlari, dan lain sebagainya. Nah, kata kerja tersebut berubah bentuk ya kalau dalam bahasa Inggris. Untuk lebih detailnya, kita lanjut ke berikutnya. Nah, di sini I have several sentences. Miss punya beberapa kalimat. Yang pertama, dalam bahasa Indonesia dulu ya, saya makan nasi hari ini. Kalau kita translate ke bahasa Inggris menjadi I eat rice today. Kalimat kedua, saya makan nasi kemarin. Dalam bahasa Inggris menjadi I ate rice yesterday. Now spot the difference. Sekarang waktunya melihat perbedaannya dari 4 kalimat ini. Apa ya? Miss kasih waktu 10 detik untuk melihat perbedaan dari keempat kalimat ini. Oke, udah tahu jawabannya ya. Kita lihat perbedaannya. Yang pertama bisa dilihat di kalimat pertama, pakai kata hari ini. Di kalimat kedua pakai kata kemarin. Sama seperti bahasa Inggris, yang pertama pakai today, hari ini, dan yang kedua pakai yesterday, artinya kemarin. Jadi jelas beda ya. Waktunya berbeda, jadi kata-katanya juga berbeda. Nah, yang pertama berarti perbedaannya ada di adverb atau kata keterangan waktunya. Karena beda waktunya, beda juga kata keterangannya. Nah, yang kedua di sini ada perbedaan di verbnya atau kata kerjanya. Dalam bahasa Inggris memakai verb 1 untuk kalimat pertama dan di kalimat kedua menggunakan ate, yaitu adalah verb 2 atau verb 2. Nah, bisa dilihat ya, kalau dalam bahasa Indonesia makan hari ini tetap makan, kemarin tetap makan, jadi sama nih kata kerjanya nggak berubah. Tapi kalau dalam bahasa Inggris, hari ini, today, kita pakai verb 1, yaitu adalah eat. Sedangkan yang sudah berlalu, yesterday, kita pakai verb 2, yaitu adalah ate. Jadi bisa dilihat di sini ya, perubahan dari kata kerja verb 1 menjadi verb 2. Nah, itu adalah perbedaan yang kedua, yaitu adalah verb. Jadi dalam bahasa Inggris, kalau kita hanya menyebutkan I ate rice, saya makan nasi, ini tuh artinya adalah saya sudah makan nasi, karena kita memakai verb kedua. Jadi tanpa perlu kita bilang I ate rice yesterday, kita sudah tahu I ate rice, berarti kita sudah makan, karena kata kerjanya sudah berubah jadi verb 2 ya. Tadinya eat menjadi ate. Next is the function, fungsinya. Buat apa aja sih simple present tense? Nah, simple present tense is used to describe, digunakan untuk mendeskripsikan
Yang pertama adalah habits atau kebiasaan. Contohnya, I eat rice every day. Ini kan saya makan nasi setiap hari. Setiap hari berarti berulang ya, menjadi sebuah kebiasaan. Dan kita menggunakan simple present tense. Yang kedua, untuk unchanging situations, situasi yang tidak berubah. Contohnya, I work in Jakarta. Nah, ini juga pakai simple present tense. Yang ketiga, untuk general truths atau fakta umum. Contohnya, I am a woman. Yang keempat, untuk fixed arrangements atau aturan yang tetap. Contohnya, your exam starts at 9 o'clock. Nah, keempat hal ini kita menggunakan simple present tense. Lanjut, the structure, strukturnya. Ingat ya, namanya juga simple present tense, berarti kalimatnya simple atau sederhana. Jadi hanya subject ditambah verb 1 atau verb 1 ditambah objek. Nah, sebelum kita masuk struktur lebih detailnya, kita harus ingat ada dua jenis verb atau ada dua jenis kata kerja. Yang pertama adalah action verb, kata kerja aksi yang bisa dilakukan. Contohnya, eat, drink, sing. Bisa dilakuin semua ya, makan, minum, bernyanyi, kita lakukan. Nah, yang kedua adalah verb to be, kata kerja to be. Contohnya, kalau dalam simple present tense adalah is, am, dan are. Nah, is, am, are ini juga kata kerja ya, tapi namanya adalah kata kerja to be. Nah, ini digunakan sebagai linking verb atau kata kerja penghubung yang menjelaskan hubungan subjek dengan informasi yang dimilikinya. Misalnya, Miss punya subjeknya itu adalah bumi, the earth. Nah, informasi dari bumi ini adalah bentuknya yang bulat. Nanti Miss bisa bilang, the earth is round. Nah, is di sini jadi penghubung antara earth dan bentuknya, yaitu bulat, round. Nah, jadi ingat ya, ada action verb, ada verb to be. Sekarang kita lebih detail nih untuk strukturnya si action verb yang jenis pertama tadi. Nah, untuk membentuk kalimat positif, kita harus gunakan subjek dulu, lalu ditambah verb 1, s atau is, ada penambahannya, lalu objek. Contohnya di sini, we play badminton. Nah, Miss, kenapa tuh play-nya nggak ada s atau is di belakangnya? Nah, s atau is ini hanya digunakan jika subjeknya adalah he, dia laki-laki, she, dia perempuan, atau it, satu benda, satu hewan, atau satu tempat. Contohnya, he plays badminton, atau she plays badminton, atau it eats meat. Ingat ya, di belakang ditambah s atau is kalau subjeknya he, she, it. Kalau I, you, they, we nggak perlu. Nah, verb 1 s atau is ini sebenarnya adalah sama seperti does ditambah verb 1. Jadi verb ada penambahan s atau is di belakangnya sama seperti does ditambah verb 1. Jadi boleh pilih antara dua ini, tapi biasanya yang kita gunakan adalah yang pertama, versi pertama. Contohnya adalah plays, tapi itu sama aja kayak does play. Jadi kita bisa bilang she plays badminton atau she does play badminton. Tapi yang umum digunakan adalah yang versi pertama. Nah, untuk membuat kalimat menjadi negatif, kita hanya perlu tambahin do atau does ditambah not sebelum verb 1. Contohnya, we don't play badminton. Ya, kalau misalnya he, she, it, itu kita pakainya does. Harus ingat ya, he, she, it, kata bantunya adalah does. Kalau I, you, they, we, kata bantunya adalah do. We don't play badminton. Berarti kalau he does not play badminton, atau does not-nya ini kita bisa perpendek menjadi doesn't. He doesn't play badminton. Nah, ingat nih, kalau sudah muncul kata does di sini, berarti play yang tadinya ada s di belakangnya harus hilang ya. Seperti di sini nih, does play, does not play. Nah, untuk kalimat tanya, kita ganti posisi do sama does-nya menjadi ke depan. Do atau does ditambah subjek, ditambah verb 1, ditambah objek. Contohnya, do we play badminton? Atau
Does he play badminton? Seperti itu ya. Nah, ini juga aturan untuk penggunaan s atau is setelah verb 1 jika subjeknya adalah he, she, atau it. Yang pertama, for most verbs we add s to the verb 1. Jadi biasanya kebanyakan nih kata kerja kita hanya perlu tambahkan s di akhir kata kerjanya. Misalnya play menjadi plays, drink menjadi drinks, atau eat menjadi eats. Yang kedua, when the verb ends in ch, double s, sh, x, or double z, we add es di belakangnya. Jadi kalau misalkan kata kerjanya berakhiran dengan kata ch, double s, sh, x, atau double z, seperti misalnya ini watch belakangnya ch ya, berarti kita tambahin es. Watch menjadi watches, miss menjadi misses, mix menjadi mixes, and buzz menjadi buzzes. Yang ketiga, when the verb ends in a consonant plus y, we change y to I first and add es. Jadi kalau katanya berakhiran dengan huruf konsonan itu selain a, i, u, e, o ya, bisa b, c, d, dan lain sebagainya. Lalu diikuti huruf y, kita harus ganti dulu huruf y-nya jadi i, baru ditambah es. Contohnya di kata pertama nih, study itu ada d itu huruf konsonan ya, diikuti huruf y belakangnya. Berarti d ini kita gunakan yang aturan ini, yang artinya y. Di sini kita harus ganti jadi i dulu, baru ditambah s. Jadi study menjadi studies, replay menjadi replies, and hurry menjadi hurries. Nah, yang terakhir nih, kalau katanya berakhiran dengan vowel itu huruf vokal a, i, u, e, o dan diikuti huruf y, kita hanya perlu menambahkan s. Contohnya seperti kata ini, pay, sama-sama belakangnya y ya. Cuman yang di sini berakhiran dengan huruf vokal yaitu a, lalu diikuti y. Kalau seperti ini, y-nya ini tidak perlu kita ganti menjadi i seperti di aturan yang sebelumnya. Jadi hanya perlu ditambah s. Pay menjadi pays, enjoy menjadi enjoys, play menjadi plays. Oke, next, the structure untuk yang verbnya to be. Nah, yang pertama untuk kalimat positif adalah subject ditambah verb 1 ditambah complement. Contohnya, the earth is round. Kenapa kita pakai is? Karena the earth itu kita ganti menjadi it kan. Nah, kalau he, she, it itu kita pakai is. Kalau I kita pakai am, kalau you, they, we kita pakai are. Nah, untuk membentuk kalimat negatif, kita hanya perlu menambahkan not setelah to be. Contohnya, the earth is not round. Ya, nah complement di sini itu bisa berupa adjective, kata sifat, adverb, kata keterangan, atau noun, kata benda, dan juga lain sebagainya. Nah, untuk menjadikannya kalimat tanya, kita hanya perlu memindahkan to be-nya ke depan. Contohnya, is the earth round? Seperti itu ya. Nah, this is the examples, contoh-contoh kalimat simple present tense. The first one, he drinks milk every morning. He doesn't drink milk every morning. Does he drink milk every morning? The second one, you have a big house. You don't have a big house. Do you have a big house? The third one, they speak English very well. They don't speak English very well. Do they speak English very well? The fourth one, the sun is very hot. The sun is not very hot. Is the sun very hot? The fifth one, they are very quiet. They are not very quiet. Are they very quiet? The sixth example, my sister loves to play football. My sister doesn't love to play football. Does my sister love to play football? Nah, itu adalah contoh-contohnya ya.
Sekarang, kalau kalian masih bingung, masih ada kata-kata atau kalimat yang bingung, atau penjelasan yang bingung, silahkan tulis di kolom komentar, dan nanti Miss akan menjelaskan lagi secara lebih detail. Oke, itu dia penjelasan kita tentang simple present tense. Selanjutnya, kita akan bahas tense yang lain. So, see you in the next video. Bye everyone!